وتنتقي حبها من غير اختيار كل التبارك تجري لها وبها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, pada tahun 2004 pertama kali saya mengenal nama Harun Yahya. Pada saat itu saya betul-betul luar biasa membaca buku-buku dan tulisan-tulisan Harun Yahya. Sangat membuka hati dan pikiran saya untuk memahami bahwa ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran itu ternyata sangat ilmiah dan bisa dibuktikan secara empiris. Buku-buku yang ditulis oleh Harun Yahya tidak sebatas tentang masalah pembuktian ayat-ayat Al-Quran, tapi Harun Yahya juga banyak mengulas dan menulis tentang sejarah dan juga fakta-fakta dunia, utamanya dalam Perang Dunia I ataupun Perang Dunia II dan fakta-fakta sejarah. Banyak sekali pemikiran-pemikiran Harun Yahya yang sangat luar biasa hebat pada saat itu ketika saya membaca buku-buku dan tulisan-tulisannya. Namun beberapa tahun belakangan ini, sosok yang bernama asli adalah Anan Oktar ini membuat berbagai macam kehebohan publik yang hampir semua kehebohan itu adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Perubahan pemikiran Harun Yahya dari seorang yang sangat agamis yang digadang-gadang sebagai seorang ulama, sebagai seorang cendekiawan muslim, kemudian menjadi sosok yang cenderung kepada ateis, ini membuat banyak orang terkejut. Sehingga banyak pula kesimpulan-kesimpulan dan juga spekulasi bagaimana sosok Harun Yahya yang dulu sangat luar biasa hebat seorang agamis berubah begitu jauhnya. Sebagian orang yang percaya teori konspirasi meyakini bahwa sosok Harun Yahya telah mengalami pencucian otak oleh agen-agen Illuminati, sehingga yang dulunya agamis, yang dulunya sangat luar biasa, seorang cendekiawan muslim, sekarang menjadi seorang yang cenderung kepada ateis. Ada juga yang berkata bahwa Harun Yahya itu pernah beberapa kali dipenjara, kemudian karena pemikirannya yang agamisnya, kemudian pemikirannya yang begitu kritis mengkritisi dunia, sehingga bisa jadi dalam penjara itu Harun Yahya mengalami banyak sekali eksperimen-eksperimen dan juga manipulasi-manipulasi memori, sehingga Harun Yahya mempunyai kepribadian ganda. Semua itu dilakukan karena pemikiran Harun Yahya yang cukup luar biasa, berbahaya bagi orang-orang yang punya kepentingan global, seperti para elit global dan orang-orang yang berusaha menguasai dunia dengan kepentingan mereka. Nah, orang-orang yang berkepentingan tinggi inilah melakukan berbagai macam cara untuk membuat Harun Yahya menjadi orang yang cenderung kepada ateis dengan memanipulasi memori di dalam otaknya. Mereka tidak ingin semua rahasia-rahasia dunia yang harusnya disembunyikan secara rapat kemudian diungkap dalam tulisan-tulisan yang dilakukan oleh Harun Yahya, sehingga mereka berusaha membungkam Harun Yahya dengan memanipulasi isi kepalanya dengan berbagai macam metode cuci otak dan juga cara-cara yang cukup kejam, sehingga kepribadian Harun Yahya berubah secara total. Namun tidak sedikit pula orang-orang yang berpikir bahwa sebenarnya Harun Yahya itu kelewat cerdas, sehingga dia dibutakan dengan akalnya sendiri dan hanyut dalam fantasinya sendiri, sehingga kepribadiannya itu berubah akibat terlalu mendewakan akal dan sains. Itu banyak orang-orang berpikir seperti itu. Karena faktanya memang agama dan sains itu punya batasan yang sangat tipis. Jika tidak berhati-hati dalam menggabungkan di antara keduanya, maka ada kemungkinan jika tidak gila ya jadi ateis, itu saja. Ya wallahu alam bishawab, kita semua nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Harun Yahya. Namun yang perlu kita jadikan pelajaran adalah kecerdasan seseorang itu tidak menjamin dia tidak terjerumus dalam jalannya iblis. Ingat baik-baik, kecerdasan seseorang tidak menjamin dia tidak akan terjerumus dalam jalan iblis. Nyatanya banyak orang-orang yang dulunya agamis, dulunya ulama, dulunya orang-orang yang ilmunya tinggi, tetapi pada akhir kehidupannya dia mati dalam keadaan kafir. Kita jadi ingat tentang kisahnya Syekh Barsiso. Ya walaupun ini adalah kisah Israiliyat, tapi punya banyak hikmah yang sangat luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang Syekh Barsiso yang ilmunya sangat tinggi digoda oleh setan sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pada akhirnya sampai dia mati dalam keadaan kafir, sujud di depan iblis, kan gitu.
Itu semua adalah apa yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi manusia disesatkan itu bukan secara langsung kamu sesat, enggak, tapi dengan proses yang begitu panjang. Nah, pada tahun 2021, pengadilan di Turki menjatuhkan vonis yang cukup sadis kepada Harun Yahya, yaitu dipenjara 8.658 tahun. Ini cukup kejam ya, cukup kejam sekali. Ya, nggak logis gitu, 8.658 tahun. Berarti meskipun sudah mati, sudah jadi tulang belulang, ya Harun Yahya tetap berada di penjara sampai entah generasi keberapa. Dan mungkin kita juga nggak tahu gitu kan, apakah 8.000 tahun lagi itu dunia ini masih ada atau enggak, juga kita nggak tahu. Nah, vonis ini itu diberikan kepada Harun Yahya setelah sebelumnya dia divonis 1075 tahun penjara. Lalu putusan itu dibatalkan karena berbagai macam pertimbangan. Dan ternyata vonis setelahnya itu makin sadis, dari 1075 tahun menjadi 8.658 tahun. Aduh, ini kalender Masehi aja baru 2024. Ini udah 8.658 tahun. Bayanginnya aja berapa lama itu. Entah kira-kira 8.000 tahun lagi itu masih ingat nggak ada orang namanya Harun Yahya, kita nggak tahu gitu kan. Nah, kasus-kasus yang dilakukan oleh Anan Oktar ini ternyata cukup banyak, dari pendirian sekte sesat, pelecehan seksual, dan termasuknya juga pendirian organisasi jahat yang semuanya dipimpin oleh Anan Oktar. Dengan berbagai macam kejahatan dan juga skandal-skandal yang dilakukan oleh Anan Oktar, maka vonis penjara 8.658 tahun itu adalah hukuman final yang harus dia terima. Dan pelajaran bagi kita semuanya, setan itu akan mendatangi manusia dengan sesuai tingkat iman mereka. Makin baik imannya, ya makin tinggi juga level setan yang menggoda mereka. Dan setan akan datang dari segala arah. Tidak bisa dari depan, ya dari belakang. Tidak bisa dari belakang, ya dari kanan. Tidak bisa dari kanan, ya dari kiri. Hanya dua arah saja setan tidak bisa menggoda, yaitu dari arah atas dan dari arah bawah. Yang artinya selama kita menjaga sujud dan selama kita tetap mengangkat tangan ke langit untuk berdoa, maka setan itu akan kesulitan menggoda kita. Maka tetaplah jaga sujud dan tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga hubungan Allah dengan baik, maka kita insya Allah akan terjaga dari godaan-godaan setan yang menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab.